Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zulanti dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Karyau. Di sini saya membahas jam efektif, program tahunan, program semester, dan silabus. Yang pertama yaitu minggu efektif atau jam efektif. Sebelum mengetahui minggu efektif dan jam efektif ini, kita terlebih dahulu harus mempunyai kalender pendidikan. Di sini saya mempunyai kalender pendidikan dari SMP Negeri 1 Keritang. Saya akan mengambil pada semester 2 dari bulan Januari sampai bulan Juni. Di bulan Januari ini terdapat 4 minggu dan keempatnya itu efektif karena tidak ada hari libur satupun. Di bulan Februari ini ada 1 hari tanggal 12 yang libur. Tapi keempat minggu ini efektif. Pada bulan Maret ada 4 minggu. 1 minggu di atasnya itu adalah hari libur ujian. Maka sisanya ada 3. Itu berarti di bulan Maret ini ada 3 minggu efektif. Di bulan April ada 4 minggu dan ada 3 minggu libur efektifnya. Di bulan Mei ada 4 minggu. Tapi dari tanggal 10 sampai tanggal 22 ini itu libur hari raya, jadi bisa dikatakan 1 minggu yang efektif di bulan Mei ini. Di bulan Juni ada 4 minggu. Tapi mulai dari tanggal 10 sampai 16 itu adalah ujian akhir. Otomatis dari tanggal 17 sampai tanggal 30 itu libur. Jadi di bulan Juni ini ada 1 minggu efektifnya dari tanggal 2 sampai tanggal 9. Baik, kita lihat di sini rincian minggu efektifnya sudah dapat. Januari itu 4 minggu, Februari 4 minggu, Maret 3 minggu, April 3 minggu, Mei 2 minggu, dan Juni 1 minggu. Jadi total keseluruhan minggu efektif pada semester 2 ini 17 minggu. Dan misalkan 1 minggu itu adalah 4 jam pelajaran, maka total jam pelajaran yang dapat selama 17 minggu itu ada 68 jam pelajaran. Dari sana kita akan membuat program tahunannya. Program tahunan adalah rincian penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Buku yang saya pakai yaitu buku ini, keluaran tahun 2017, kurikulum 2013 revisi. Materi di sini, bab pertamanya pada semester 2 teorema Pitagoras, yang kedua yaitu lingkaran, yang ketiga itu bangun ruang sisi datar, yang keempat itu statistiska, yang ke-10 itu peluang. Dari bab ini nanti terdapat kompetensi dasarnya dan terdapat materi pokoknya. Di sana nanti kita membuat alokasi waktunya. Di sini kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. 4.6 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Pada bab Pitagoras ini, yang pertama memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Yang kedua, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi diketahui. Yang ketiga, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang yang diketahui. Menentukan dan menguji apakah termasuk triple Pitagoras atau bukan. Yang kelima, menetapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Di sampingnya, saya telah membuat alokasi waktu yang sekiranya cukup untuk satu materi ini. Materi pertama 2 jam pelajaran, materi kedua 2 jam pelajaran, materi ketiga 2 jam pelajaran, keempat 3 jam pelajaran, yang kelima 3 jam pelajaran. Penilaian pada materi ini, materi Pitagoras ini 2 jam pelajaran. Selanjutnya, kompetensi dasar pada materi lingkaran 3.7 yaitu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. 3.8 menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. 4.7 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan garis sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. 4.8 menjelaskan masalah yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam. Materi pokoknya, yang pertama mengamati unsur-unsur lingkaran. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang kedua, menilai hubungan antar unsur lingkaran. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang ketiga, menentukan rumus panjang busur lingkaran. Waktu alokasinya itu 2 jam. Yang keempat, menentukan rumus luas juring lingkaran. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang kelima, menentukan rumus garis singgung persekutuan dalam antar dua lingkaran. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Yang keenam, menentukan rumus garis singgung persekutuan luar antara dua lingkaran. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Yang ketujuh, melukis garis singgung lingkaran serta garis singgung dalam dan garis singgung luar antara dua lingkaran. Itu 3 jam pelajaran. Penilaian pada materi ini lingkaran itu 2 jam pelajaran. Selanjutnya materi yang ketiga, bangun ruang sisi datar. Kompetensi dasarnya 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar.
yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume ruang sisi datar serta gabungannya. Materi pokoknya 1. Menentukan luas permukaan kubus dan balok menggunakan alat peraga. Itu saya buat alokasi waktunya 2 jam. Yang kedua, menemukan luas permukaan prisma yang didapat dari penurunan rumus luas permukaan balok. Itu 2 jam pelajaran. Yang ketiga, menentukan luas permukaan limas. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang keempat, menentukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu, sehingga bisa diterapkan pada volume prisma dan limas. Itu alokasi waktunya 4 jam saya buat. Yang kelima, menghitung luas permukaan volume bangun ruang. Itu 3 jam pelajaran. Penilaian pada materi bangun ruang sisi datar ini 2 jam pelajaran. Materi selanjutnya yaitu statistika. Kompetensi dasarnya 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan prediksi. 4.10, menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan dan membuat prediksi. Materi pokoknya yang pertama yaitu menganalisis data dari data yang diberikan. Alokasi waktunya yang saya buat di sini 2 jam pelajaran. Yang kedua, menentukan nilai rata-rata, median, modus dari sebaran data. Saya buat di sini 2 jam pelajaran. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata, median, modus dari data sebaran. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Penilaian pada materi statistika ini yaitu 2 jam pelajaran. Materi selanjutnya yaitu peluang. Kompetensi dasarnya yaitu 3.11, menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. 4.11, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Materi pokoknya yang pertama yaitu melakukan suatu percobaan untuk menentukan peluang empirik. Alokasi waktunya saya buat 2 jam. Yang kedua, menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang ketiga, menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Yang keempat, menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dengan peluang teoretik. Alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Penilaian pada materi ini 2 jam pelajaran dan total 68 jam pelajaran, sesuai dengan minggu efektifnya. Setelah program tahunan, selanjutnya itu program semester. Program semester ini adalah rincian atau penjabaran dari program tahunan tersebut. Di sini kita lihat, satu minggu itu, tadi kita misalkan satu minggu itu ada 4 jam pelajaran. Maka di minggu pertama bulan Januari ini 4 jam pelajarannya itu pada materi kita mencari kebenaran teorema Pitagoras, dan minggu kedua menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Minggu kedua di bulan Januari materinya yaitu kita menentukan jenis segitiga dan menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Pada minggu ketiga bulan Januari masih menemukan dan memeriksa triple Pitagoras dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Di minggu keempat di bulan Januari itu penilaian 2 jam pelajaran ditambah dengan mengamati unsur-unsur lingkaran 2 jam pelajaran. Di minggu pertama bulan Februari membahas tentang mengkritis dan menilai hubungan antar unsur lingkaran dan menemukan rumus panjang unsur lingkaran. Di minggu kedua bulan Februari membahas menemukan rumus luas juring lingkaran dan menemukan rumus luas garis persekutuan dalam antar dua lingkaran. Minggu ketiga di bulan Februari masih membahas rumus garis singgung persekutuan dalam antar dua lingkaran dan ditambah dengan menentukan rumus garis singgung persekutuan luar antar dua lingkaran. Di minggu keempat di bulan Februari ini pembahasannya tentang melukis garis singgung lingkaran serta garis singgung dalam dan luar antar dua lingkaran. Di bulan Maret minggu kedua itu penilaian untuk materi lingkaran dan masuk rumus luas permukaan kubus dan balok. Di minggu keempatnya masih menemukan luas permukaan kubus dan balok serta ditambah dengan menemukan luas permukaan prisma. Dan masih juga termasuk menentukan luas permukaan limas. Minggu kelimanya masih menentukan luas permukaan limas ditambah dengan menemukan volume kubus dan balok. Di April minggu pertama itu masih termasuk menemukan volume kubus dan balok dan ditambah dengan menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang. Di minggu ketiganya itu termasuk penilaian untuk lingkaran ditambah dengan menganalisis data dari data yang diberikan materi statistika 2 jam pelajaran. Di minggu keempat bulan April itu masuk menentukan nilai rata-rata median modus dari data sebaran materi statistika dan menyesuaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan rata-rata median modus dari data sebaran.
Disambung dengan minggu selanjutnya, Mei, minggu pertama, masih materi yang sama tentang statistika yang terakhir, serta ditambah dengan penilaian untuk materi statistika. 1 jam sisanya untuk materi peluang, yang mana materinya yaitu melakukan suatu percobaan untuk menentukan peluang empirik. Di minggu keempat bulan Mei, materinya peluang, melakukan suatu percobaan untuk menentukan peluang empirik dan menentukan ruang sampel dari suatu eksperimen, dan ditambah 1 jam pelajaran dari materi menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian. Disambung dengan minggu pertama di bulan Juni, yang mana menentukan titik sampel yang memenuhi suatu kejadian, serta menganalisis keterkaitan antara peluang empirik dengan peluang teoretik. Digabung dengan penilaian 2 jam pelajaran untuk materi peluang ini. Itu program semester yang saya buat. Setelah program semester, selanjutnya kita buat silabus. Silabus ini dibuat berdasarkan per materinya. Saya di sini ngambil materi tentang Pitagoras, yang mana total dari materi Pitagoras ini 12 jam pelajaran, yang mana 1 jam pelajaran itu 45 menit. Pada silabus ini, kompetensi dasarnya dengan materi Pitagoras, teorema Pitagoras. Ini kompetensi dasarnya sama yang kayak tadi, Pitagoras. Materi pokoknya juga sama kelima-limanya, yang dimana pada materi yang pertama ini, indikator pencapaiannya yaitu menyebutkan definisi teorema Pitagoras. Indikator yang kedua, membuktikan kebenaran teorema Pitagoras. Ketiga, menemukan dan memeriksa triple Pitagoras. Kegiatan pembelajarannya, tahap 1, membuka pelajaran dengan pertanyaan menantang. Yang dimana dalam tahapannya yaitu pertama, guru mengemukakan pertanyaan yang bersifat menggali, yang bersifat eksplorasi pengetahuan yang memiliki siswa. Misalnya, guru bertanya bentuk rangkap atap, tangga, tali, pengikat tiang, menara. Tahap kedua yang dilakukan yaitu guru membagikan LKS sebagai penugasan proyek. Guru menjelaskan apa yang harus dilakukan dalam penugasan proyek tersebut. Dan tahap ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Aturan dalam penyusunan proyek dilakukan 20 menit. Guru memberikan petunjuk penugasan bahwa proyek itu dilakukan selama 20 menit. Pada tahap keempat ini, mengawasi jalannya proyek. Guru membimbing dan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan. Misalnya tugas tertulis meliputi pengumpulan informasi terkait teorema Pitagoras, yang dimana kita membentuk kelompok, yang nanti kelompok tersebut membuktikan rumus teorema Pitagoras secara nyata pada kelompok. Tahap kelimanya, penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Itu guru mempersilahkan kelompok untuk mendemonstrasikan hasil kerjanya untuk dinilai. Mungkin menyuruhnya ke depan untuk mempraktikkannya. Tahap keenam, evaluasi, yaitu guru melakukan refleksi setelah semua mendemonstrasikan hasil kerjanya. Kegiatan pembelajarannya itu bersamaan dilakukan pada setiap materi yang telah saya buat tadi. Materi ketiga, menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang 2 sisi diketahui. Yang keempat, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang diketahui. Itu tahapannya, kegiatan pembelajarannya sama. Indikator pencapaiannya pada materi ketiga dan keempat ini, yang pertama, menemukan hubungan antara jenis segitiga dengan panjang sisi-sisinya dan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui. Pada materi yang kelima, teorema Pitagoras ini menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Indikator pencapaiannya menyelesaikan masalah konseptual menggunakan teorema Pitagoras. Kegiatan pembelajarannya sama semua untuk setiap materinya. Selanjutnya penilaian. Penilaian yang dilakukan dengan tes tertulis, penilaian dilakukan dengan tes tertulis dan tes lisan yang berupa tanya jawab dan penugasan. Itu sama materi ketiga-tiganya. Alokasi waktunya untuk materi 1 dan 2 itu 5 kali 45 menit. Yang kedua, materi yang ketiga dan keempat alokasi waktunya 4 kali 45 menit. Berarti sama dengan 1 minggu. Yang kelima, materi yang ketiga ini alokasi waktunya 3 kali 45 menit. Sumber belajar yang saya letakkan di sini yaitu buku yang tadi ya, buku kurikulum 2013 keluaran tahun 2017 yang ini. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.